Perkenalkan, nama saya Alfia Prisafira dari kelas 11 C2. Pada video pembelajaran biologi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel dan pergerakan zat melalui membran sel. Materi ini penting sebagai dasar memahami proses kehidupan. Mari kita mulai pembelajarannya. Yang bab pertama yaitu tentang menjelajah sel. Kita masuk ke dalam pengertian sel. Pengertian sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang semua organismenya tersusun atas satu atau lebih sel. Kemudian, sel melakukan metabolisme, respon rangsang, reproduksi, dan homeostasis. Nah, homeostasis sendiri adalah proses penyeimbangan internal yang dilakukan sel untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, meskipun ada perubahan dari luar. Selanjutnya adalah teori sel. Teori sel adalah semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar kehidupan. Kemudian sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis sel. Ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. DNA berada di nukleoid. Contohnya adalah bakteri. Kemudian, yang kedua yaitu sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki organel lengkap. Contohnya hewan, tumbuhan, dan jamur. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengamatan struktur sel yang dapat diamati menggunakan satu mikroskop cahaya dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Fungsi dari mikroskop cahaya adalah melihat sel secara umum yang telah kita gunakan juga pada saat praktik pada melihat sel bawang merah. Kemudian yang kedua, mikroskop elektron, yaitu dapat melihat organel lebih rinci. Kemudian struktur sel hewan. Yang pertama ada membran sel, kemudian sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, mitokondria, dan lisosom. Dan selanjutnya adalah struktur sel tumbuhan. Semua yang ada di struktur sel hewan itu ada di sel tumbuhan dan ditambah dengan dinding sel, kloroplas, vakuola besar, dan plastida. Kemudian bab 2 kita akan membahas tentang pergerakan zat melalui membran sel. Membran sel sendiri yaitu bersifat semi permeable, yang artinya hanya zat tertentu yang dapat keluar atau masuk. Membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer, mengandung protein integral dan perifer, bersifat selektif permeable. Kemudian, fungsi membran sel. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan sel, mengatur transport zat, komunikasi antar sel, pengenalan sel, dan tempat reaksi biokimia tertentu. Nah, jenis transport melalui membran. Yang pertama yaitu ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Transport pasif yaitu yang tanpa energi dan transport aktif memerlukan ATP atau memerlukan energi. Transport pasif terjadi tanpa energi atau gerak zat mengikuti gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah. Jenisnya ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Yang pertama, difusi, pergerakan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya, wangi parfum menyebar di ruangan. Kemudian yang kedua adalah osmosis, perpindahan air melalui membran semi permeable. Contohnya, sel darah merah pecah dalam air tawar atau hipotonik. Kemudian yang ketiga adalah difusi terfasilitasi, menggunakan protein membawa di membran sel tetapi tetap tanpa energi. Hipotonik adalah sel membesar, kemudian hipertonik sel mengerut, dan isotonik adalah seimbang. Selanjutnya adalah endositosis, memasukkan molekul besar ke dalam sel. Jenisnya ada fagositosis atau menelan zat padat, yang kedua pinositosis atau menelan cairan, kemudian yang ketiga adalah endositosis melalui reseptor. Selanjutnya, eksotisosis, pengeluaran zat dari sel menggunakan vesikel, contohnya sekresi hormon dan neurotransmitter. Kemudian, peran transport membran. Yang pertama, menjaga homeostasis sel, yang kedua, mendukung metabolisme, yang ketiga, mengatur volume dan tekanan osmotik, dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengontrol pertukaran nutrisi dan limbah.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Yang pertama, sel adalah unit dasar kehidupan. Yang kedua, membran sel mengatur hubungan sel dengan lingkungan. Dan yang terakhir, transport pasif dan aktif sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Demikian penjelasan materi biologi tentang menjelajah sel dan pergerakan zat melalui membran. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman kalian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.